Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembahasan model sistem terdistribusi. Kalau kita berbicara tentang model, ini artinya kita berbicara tentang sebuah bentuk. Jadi kalau kita lihat definisi dari model sistem terdistribusi, itu adalah bentuk hubungan dan interkoneksi antar komponen penyusun sebuah sistem. Ini dikatakan dengan model sistem terdistribusi. Ada beberapa model dari sistem terdistribusi ini. Yang pertama ada model client server. Yang kedua ada model multi server. Yang ketiga ada model proxy server. Dan yang keempat nanti ada model peer to peer. Inilah kira-kira bentuk dari sistem terdistribusi. Yang pertama kita lihat model client server. Model sistem terdistribusi ini adalah model arsitekturnya yang memisahkan antara klien dengan server. Ini biasanya menggunakan aplikasi GUI. Di mana masing-masing klien dapat meminta data atau informasi dari server. Ini yang dikatakan dengan model client server. Sistem client server ini memiliki beberapa perbedaan karakteristik antara server dengan klien. Antara lain, yang pertama itu dari segi service atau layanan. Hubungan antara proses berjalan pada mesin yang berbeda. Ini dari segi service-nya. Jadi terjadi hubungan antara proses yang berjalan pada mesin yang berbeda. Yang kedua dari segi layanan ini juga terjadi pemisahan fungsi berdasarkan ide layanannya. Jadi kalau klien dia melakukan request, sedangkan server nanti dia melakukan service terhadap permintaan dari klien. Kemudian kita lihat juga dari segi layanan ini atau dari segi service ini, itu server bertindak sebagai provider, sedangkan klien nanti akan bertindak sebagai konsumen. Ini kalau kita lihat karakteristik yang pertama dari segi layanan dari model client server. Kemudian karakteristik yang kedua dari model client server yaitu sharing resource atau sharing sumber daya. Di mana di dalam sharing sumber daya ini server bisa melayani beberapa klien pada waktu yang sama dan meregulasi akses bersama untuk di-share sumber dayanya dalam menjamin konsistensi untuk melayani kebutuhan user. Ini dari segi sharing resource. Kemudian karakteristik yang ketiga itu asymmetrical protocol, yaitu protokol yang tidak simetris. Di sini terjadi many-to-one relationship atau klien dan server. Jadi terjadi many-to-one relationship antara klien dan server. Jadi klien selalu dia menginisialisasi dialog melalui request dan server nanti akan menunggu secara pasif request dari klien. Kemudian karakteristik yang ketiga, transparansi lokasi. Proses yang dilakukan server boleh terletak pada mesin yang sama atau pada mesin yang berbeda melalui jaringan komputer, di mana lokasi server harus mudah diakses oleh klien. Kemudian karakteristik yang kelima, mix and match, yaitu perbedaan server client platform. Kemudian karakteristik yang keenam, yaitu pesan berbasis komunikasi. Jadi di sini terjadi interaksi server dan klien melalui pengiriman pesan atau message passing yang menyertakan permintaan dan jawaban dari server sebagai pelayan terhadap kebutuhan klien. Kemudian karakteristik yang ketujuh dari model client server adalah
pemisahan interface dan implementasi. Jadi server bisa di-upgrade tanpa mempengaruhi klien selama interface pesan yang diterbitkan tidak berubah. Jadi bisa nih Anda lihat di gambar. Ini adalah gambaran dari model client server, ada klien, sehingga terjadi komunikasi hubungan timbal balik. Nah, ini kalau kita lihat model client server secara lebih jelas dari masing-masing fungsinya. Yang pertama kita lihat dari segi klien. Nah, klien itu dia nanti akan melakukan proses akses data ke server atau dia melakukan request. Kemudian dia juga melakukan operasi pada komputer lain. Ini di segi klien. Jadi nanti dia melakukan request, kemudian dia juga melakukan operasi pada komputer lain. Kemudian server. Nah, server nanti dia akan berfungsi mengatur data. Jadi terjadi proses pengaturan data itu dilakukan oleh server. Nah, proses pengaturan dari resource itu dilakukan oleh server. Nah, proses komputasi yang terjadi dalam sebuah sistem itu dilakukan oleh server. Itu fungsi dari server di dalam model jaringan client server. Nah, bagaimana interaksi antara klien dengan server? Itu melalui invocation. Nah, interaksi melalui invocation atau resource. Jadi bisa nanti lewat sebuah objek. Ya, bisa melalui sebuah objek. Yaitu invocation atau resource. Itu kalau kita lihat fungsi perbedaan fungsi antara klien dengan server. Nah, sekarang kita lihat lagi gambar lebih detail dari model client server. Jadi bisa kita lihat dari gambar pertama, itu ada klien, ada server. Di klien itu terdiri dari client proses atau proses klien. Kemudian di klien juga dia memiliki sistem, apakah itu nanti sistem operasi, apakah program aplikasinya. Kemudian di klien juga ada hardware-nya. Jadi dia memiliki prosesor dan media penyimpan untuk melakukan proses dari sebuah sistem. Di server juga demikian. Ada server proses, atau ada juga proses yang dilakukan oleh server, ada juga nanti sistem dari server, apakah sistem operasinya, apakah sistem program aplikasi servernya. Kemudian ada juga hardware dari server. Jadi server juga memiliki nanti prosesor dan memori atau media penyimpan. Nah, di sini nanti bisa dilihat hubungan timbal baliknya. Klien melakukan request terhadap server dan server nanti akan melakukan respon terhadap request klien. Kemudian digambarkan di bawah itu lebih kita lihat dengan jelas seperti yang digambarkan di atas. Klien dan server, dia punya klien proses, punya sistem, punya hardware. Di server juga demikian, ada server proses, ada sistemnya, ada hardware-nya. Bagaimana keduanya bisa melakukan komunikasi atau hubungan timbal balik? Itu membutuhkan aplikasi. Jadi masing-masing klien dan server dia memiliki aplikasi untuk saling melakukan pengiriman pesan atau message passing. Beberapa tipe client server atau beberapa bentuk dari client server. Yang pertama ada yang dinamakan nanti dengan file server. Ini file server ini di pertemuan pertama juga sudah kita bahas. Itu lebih banyak berfungsi untuk sharing file melalui jaringan komputer. Jadi ada nanti server yang bertindak sebagai file server, ada request nanti dari klien melalui aplikasinya. Nanti dia melakukan call ke server. Apakah nanti itu dia menggunakan aplikasi browser dengan protokol HTTP-nya, itu dalam bentuk RPC atau Remote Procedure Call, untuk melakukan browsing ke file server. Sehingga nanti terjadi sharing resource dari server ke beberapa
klien. Jadi itu bisa aja terjadi pada waktu yang bersamaan. Ini yang pertama yang dikatakan dengan file server. Kemudian tipe yang kedua dari client server itu adalah database server. Jadi database server di mana klien nanti akan mengirimkan SQL. Jadi klien nanti akan mengirimkan SQL request sebagai pesan pada database server. Selanjutnya hasil perintah SQL ini dikembalikan oleh server. Jadi server nanti akan menggunakan kekuatan proses yang diinginkan untuk menemukan data yang diminta oleh klien, dan kemudian nanti semua record dikembalikan pada klien oleh server. Ini yang dikatakan dengan proses database server. Jadi server nanti akan mencari data sesuai dengan request dari klien, kemudian dia akan memberikan jawaban terhadap request klien itu dalam bentuk record-record yang ditemukan di dalam sebuah database, itu melalui perintah query atau SQL. Jadi bisa Anda lihat di gambar, ini dia ada DBMS server, ini klien, ada klien, kemudian klien melakukan request, hampir sama juga sebetulnya dengan file server, tapi di sini titik fokusnya adalah pencarian datanya ke database server. Itu model atau bentuk tipe yang kedua dari client server, yaitu database server. Kemudian model yang ketiga atau bentuk yang ketiga dari client server itu adalah transaction server atau transaksi yang terjadi di server. Nah, di sini nanti klien akan meminta remote procedure yang terletak pada server itu dengan sebuah SQL database engine. Nah, kemudian nanti remote procedure itu akan mengeksekusi sebuah grup dari SQL statement. Nah, dan ini hanya berlaku untuk satu permintaan atau jawaban yang dibutuhkan di dalam melakukan transaksi. Nah, ini dikatakan dengan transaction server. Ini bentuk yang ketiga dari client server. Jadi bisa juga Anda lihat di gambarnya, di sini ada database server, kemudian ada klien, klien tetap melalui aplikasinya melakukan request terhadap server. Nah, disinilah terjadi transaction. Itu di mana klien nanti akan meminta remote procedure yang terletak pada server itu melalui sebuah SQL database engine. Kemudian remote procedure itu nanti akan mengeksekusi sebuah grup dari SQL statement untuk satu permintaan atau jawaban di dalam sebuah transaksi. Kemudian bentuk yang keempat dari model client server itu adalah groupware server. Nah, ini lebih dikenal sebagai computer support cooperative working. Jadi untuk bekerja sama ya, untuk mendukung kerjasama secara kooperatif ya, secara bersama dalam sebuah sistem. Nah, groupware server ini memiliki manajemen semi struktur informasi. Jadi dia juga memiliki manajemen semi struktur informasi seperti tag, image, bulletin board, dan aliran kerja. Jadi di sini data dapat diatur sebagai dokumen. Apa contoh dari groupware server ini? Itu kalau Anda menggunakan kayak Mensos, Anda menggunakan Instagram, Anda menggunakan WA. Nah, ini termasuk bagian dari groupware server. Anda melakukan messenger misalnya di internet. Nah, termasuk juga kita melakukan meeting lewat Google Meeting, lewat Zoom. Nah, ini contoh-contoh tipe dari groupware server. Jadi model dari groupware server. Jadi sifatnya adalah terjadi kerjasama dalam sebuah grup untuk menyelesaikan sebuah tugas. Apakah itu nanti dalam bentuk teks, apakah nanti dalam gambar, apakah nanti dalam bentuk video dan sebagainya.
Ini dikatakan dengan grup web server. Jadi grup web server ini juga termasuk kepada ke dalam sebuah sistem terdistribusi. Bentuk kelima dari model client server itu adalah object application server. Jadi aplikasi klien atau aplikasi server itu ditulis sebagai satu set objek komunikasi. Nah, di mana klien objek berkomunikasi dengan server objek atau objek server itu melalui object request broker atau ORB. Nah, di sini nanti klien akan meminta atau akan merequest sebuah metode pada remote object yang ada di server. Jadi nanti ini pemahamannya akan lebih jelas nanti di pembahasan tentang arsitektur dari RMI dan korban. Jadi ini Anda akan bisa melihat nanti bagaimana bentuk objek application server ini. Ini bentuk yang kelima dari model client server. Bentuk yang keenam dari model client server itu adalah web application server atau yang dikenal juga dengan aplikasi web server. Nah, di sini klien menggunakan aplikasi World Wide Web sebagai aplikasi client server. Ya, client server dan server itu berkomunikasi menggunakan remote procedure call atau RPC. Nah, sebagai contohnya bisa Anda lihat waktu Anda berselancar di internet itu dengan menggunakan HTTP. Nah, sekarang kita lihat model yang kedua dari sistem terdistribusi yaitu model multiple server. Jadi model multiple server ini adalah sebuah sistem yang melayani kebutuhan user itu melalui beberapa server. Jadi sebuah sistem yang menyediakan beberapa server untuk melayani kebutuhan user. Nah, ini bisa kita lihat misalnya sebuah perguruan tinggi terdiri dari 3 fakultas. Ketiga fakultasnya untuk melayani mahasiswanya itu memiliki server masing-masing. Berbeda nanti kalau dia single server. Kalau single server berarti ketiga fakultas hanya dilayani oleh satu server. Itu single. Tapi kalau dia multiple, ketiga fakultas dilayani oleh 3 server. Berarti satu fakultas satu server. Nah, di sini terjadilah peningkatan performan dari sistem. Kenapa? Karena sebuah tugas dilayani oleh beberapa server. Nah, di sini juga server nanti akan menggunakan replikasi atau database terdistribusi. Jadi dalam multiple server ini nanti server juga nanti akan menggunakan konsep replikasi atau database terdistribusi. Apa yang dikatakan dengan replikasi ini? Itu replika, duplikat. Artinya apa? Ketiga server yang melayani user itu memiliki database yang sama. Jadi dia memiliki nanti database yang sama, yang saling terintegrasi, yang saling berhubungan. Jadi dia saling menjadi replika dari server yang lain. Jadi kalau data di database di server pertama bertambah, otomatis nanti di server kedua dan ketiga juga bertambah. Begitu juga data di server kedua bertambah, otomatis di server pertama dan ketiga juga bertambah. Begitu juga di server yang ketiga. Data bertambah, berarti server pertama dan kedua juga bertambah. Nah, kalau data di server 1 dia hilang, di server 2, 3 juga akan hilang, akan terhapus. Nah, ini yang dikatakan nanti dengan replikasi. Jadi, nilai data yang ada di dalam database dia tetap
sama. Sehingga nanti sistemnya saling terintegrasi. Ini kalau kita bawakan ke dalam sebuah perguruan tinggi, ini paling gampang kita untuk mencari data yang terintegrasi. Coba Anda bayangkan, kalau sebuah perguruan tinggi itu hanya dilayani oleh satu server, padahal dia memiliki sampai 7 atau 8 fakultas. Nah, ini terjadi pengisian KRS, sewaktu mahasiswa mendaftar ulang, ini akan terjadi perlambatan waktu. Akan sering terjadi macet. Nah, bagaimana kalau masing-masing fakultas dia punya server tersendiri untuk melayani kebutuhan mahasiswanya? Itu jauh lebih baik dibandingkan untuk semua fakultas dilayani oleh satu server. Nah, inilah yang dikatakan dengan model multiple server. Jadi sebuah jenis pekerjaan dilayani oleh beberapa server. Sehingga nanti beban kerja atau performa dari sebuah sistem itu bisa jauh lebih tinggi atau lebih baik. Kemudian model yang berikutnya dari sistem terdistribusi itu adalah model proxy server. Nah, model proxy server ini membuat duplikasi beberapa server yang diakses oleh klien. Nah, jadi di sini ada diistilahkan dengan caching, di penyimpanan lokal untuk item yang sering diakses. Jadi kalau kita sudah atau seorang klien itu sudah pernah akses ke sebuah sistem, misalnya UPyPTK atau ke detik.com misalnya. Ada seorang user sudah pernah akses di dalam sistem kita, dalam jaringan kita, ke detik.com. Karena kita menggunakan model proxy server, ada user yang berikutnya ingin akses juga ke detik.com. Itu dia tidak perlu lagi mencari datanya, dilanjutkan ke detik.com. Cukup sampai di proxy server. Kenapa? Karena dia akan tersimpan di cache proxy. Data yang dikunjungi oleh orang yang pertama tadi akan tersimpan di cache proxy itu dalam kurun waktu tertentu. Nah, sehingga nanti untuk user kedua, user ketiga itu aksesnya akan lebih cepat. Kenapa? Karena sifatnya hanya dilayani oleh proxy server. Jadi dia tidak dilayani lagi oleh server detik.com. Kenapa? Karena di awal tadi sudah ada yang satu grup dengan dia itu, yang satu jaringan dengan dia akses ke server dari detik.com. Sehingga untuk yang berikutnya itu cukup sampai di proxy server, sampai data di detik.com berubah. Itu yang dikatakan dengan proxy server. Jadi ada duplikasi beberapa server yang diakses oleh klien yang tersimpan di server yang kita miliki dalam bentuk proxy server. Sehingga untuk akses berikutnya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang yang pertama akses. Kenapa? Karena sifatnya sudah dalam bentuk local access. Nah, apa tujuannya? Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kinerja. Jadi untuk meningkatkan kinerja sistem. Artinya untuk meningkatkan kecepatan layanan sistem. Yang kedua adalah untuk mengurangi beban pada server. Dia otomatis kalau sudah ada di cache, maka seperti yang kita contohkan tadi, itu di detik.com itu akan mengurangi beban kerjanya. Jadi tidak semua permintaan request user selalu dilayani oleh server detik.com. Kalau dia punya proxy server, maka permintaan berikutnya itu dilayani oleh proxy servernya. Itulah contoh dari model proxy server. Jadi model proxy server itu juga termasuk salah satu model dari sistem terdistribusi. Sehingga terjadi pendistribusian proses ke beberapa server untuk melayani kebutuhan user. Nah, ini kalau kita lihat gambar dari model proxy server. Di sini ada server, Nah, di sini nanti ada proxy server yang kita miliki. Di sini ada klien kita. Jadi klien ini dia melakukan request ke server pertama. Maka nanti ada klien yang kedua, dia akan melakukan request juga ke server pertama, tetapi tidak lagi dilanjutkan ke server pertama.
cukup dilayani di proxy server. Jadi cukup dilayani di sini. Begitu juga dengan klien yang ketiga. Misalnya ditambah lagi klien ketiga di sini. Dia akses ke server pertama. Berarti nanti dia hanya dilayani oleh proxy server. Tidak dilanjutkan ke server pertama. Kenapa? Karena request dari atau permintaan dari klien pertama tadi sudah tersimpan secara lokal di cache proxy server. Semua dokumennya sudah dia simpan di sini. Nah, kalau klien pertama, kedua misalnya, di sini ada klien kedua melakukan request ke server yang kedua, maka di sini dia akan langsung dilanjutkan ke server yang kedua. Kenapa? Karena di sini belum disimpan di proxy server. Nah, kalau nanti klien yang ketiga melakukan request ke server yang ketiga, maka requestnya tidak dilanjutkan ke server yang ketiga. Yang kedua, cukup nanti dilayani oleh proxy server. Nah, inilah gambaran dari bentuk proses dari model proxy server. Model sistem terdistribusi berikutnya adalah model peer-to-peer. Jadi model peer-to-peer ini adalah model sistem yang dibangun dalam bentuk work group. Nah, di mana komunikasi antar komponen bisa terjadi tanpa melalui pengaturan dari server. Jadi tanpa kontrol dari server. Jadi di dalam model peer-to-peer ini, semua komputer atau semua mesin itu memiliki level yang sama. Jadi tidak ada yang bertindak sebagai server dan tidak ada yang bertindak sebagai klien. Jadi semua levelnya sama. Tapi di sini kita bisa melakukan komunikasi atau message passing antar beberapa mesin. Kenapa? Karena masing-masing komputer memiliki prosesor. Dia memiliki media penyimpan. Sehingga proses bisa dilakukan di masing-masing mesin yang bersangkutan. Namun yang menjadi kelemahan dari model peer-to-peer ini adalah kelemahannya adalah tentang security, tentang keamanan. Jadi ini kenapa? Karena tidak ada server yang mengatur koneksi antara satu mesin dengan mesin yang lainnya. Tidak ada server yang mengatur aktivitas antara satu mesin dengan mesin yang lainnya. Jadi di segi security memang ini agak lemah. Walaupun nanti konsep security-nya bisa juga kita terapkan. Nah, itulah model terakhir dari sistem terdistribusi, yaitu dalam bentuk model peer-to-peer. Demikianlah pembahasan kita tentang model sistem terdistribusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.